Clara, tanda tangani ini. Semua ini kulakukan untuk melindungimu. Jika aku tak ceraikan kau, kau dan keluargamu akan dalam bahaya besar. Dia pakai baju yang kubeli. Dia lekat pada putri. Namun pura-pura seolah mengorbankan diri. Dia hitung untungnya lebih baik dari semua pedagang. Baiklah, jika begitu akan kuberikan apa yang kau inginkan. Dia pikir aku akan meratap dan memohon padanya untuk tetap seperti istri tersiksa. Sayang, pedagang tak pernah berlama-lama pada proyek gagal. Untuk apa kau berpura-pura? Kau cuma seorang bau uang. Hanya putri yang pantas menjadi istriku. Kita sudah bercerai sekarang. Besok aku akan berkemas dan membawanya pergi. Clara, jangan pikir tipuan ini mengubah pikiranku. Lagi pula kau hanya punya sedikit perhiasan dan pakaian. Berapa banyak yang kau punya? Besok kau akan tahu. Sehari setelah tanda tangan perjanjian itu, orang-orangku mengambil alih rumah besarnya. Dia pikir wanita cuma bisa mengambil beberapa kotak perhiasan saat cerai. Selama 3 tahun aku isi cangkang kosong ini dengan emas. Sekarang aku tak akan tinggalkan dia selembar kertas dinding pun. Kau gila? Ini rumahku! Letakkan itu! Biar aku perbaiki. Bahkan jarum pun di rumah ini tidak dibeli dengan uangmu. Kecuali cangkang kosong ini, tidak ada apapun di sini yang berhubungan denganmu. Apa maksudmu tidak terkait denganku? Clara, bukti kau punya untuk semua ini milikmu? Mengurangi kerugian tepat waktu adalah prinsip pertama seorang pedagang. Edward, kau akan menikahi seorang putri. Kau tentu tidak sekikir itu sampai menyayangkan beberapa barang ini. 3 tahun transaksi yang merugikan akhirnya diselesaikan. Nona muda, seseorang telah mengirim kontrak pernikahan. Dia bilang nikahnya bisa malam ini. Lilin segel yang disetujui kerajaan. Nggak lebih dari 3 orang di seluruh negeri yang bisa pakai. Mitra misterius ini sudah ingin menghadang pintu keluargaku. Berani pertaruhkan taruhan itu tidak seperti hadiah pertunangan. Ini seperti transaksi. Apakah tuanmu punya banyak utang? Apakah dia punya banyak anak haram? Tidak keduanya, Dan temperamennya? tidak terlalu baik. Tidak ada utang, tidak punya anak haram. Kesepakatan ini lebih murah. Kasus terjelek, aku kan cerai lagi. Aku cukup berpengalaman soal itu. Temboknya melebihi istana, penjaganya lebih banyak dari kamp militer. Saat itu aku merasa itu cukup menarik. Aku butuh istri hanya di atas kertas. Kau butuh pelindung baru. Ada begitu banyak wanita bangsawan di kota. Kenapa aku? Karena mantan suamimu membuatku tidak nyaman. Karena ini taruhan besar. Aku tak keberatan menguji sendiri batasan mitra ini. Tidak ada pemeriksaan latar belakang? Berani memberlakukan klausul tiran seperti itu di pusat kota. Kecuali dia sendiri yang membuat aturan. Pada malam perceraian saya, Mengenakan gaun sehari-hari saya menuju pernikahan kedua. dalam hidup saya, Yang mulia, upacara dapat dimulai. Seorang kardinal uskup agung berpangkat tinggi. lebih takut kepadanya daripada kepada raja. Bahkan namanya dirahasiakan. Transaksi ini sangat berbau bahaya di setiap sudut. Bagi yang lain, malam itu adalah malam semi romantis. Bagi saya itu transaksi bisnis. Pertama, jangan campuri urusanku. Kedua, kebebasan saya tanpa batas. Ketiga, saya berhak mengakhiri kontrak kapan saja. Setuju untuk semua. Tapi saya akan menambahkan satu syarat. Apa? Mulai kini saat Anda ditindas, Anda jangan bertindak lemah dan cari alasan untuk orang lain. 3 tahun ini saya tahan hinaan tak terhitung demi menutupi. Ketidakmampuannya. Bagaimana dia tahu semua itu? Ingat ini, Nyonya. Mulai malam ini Anda tanpa dukungan sendirian. Pada hari pertamaku menikah lagi, Persekutuan Pedagang Mawar Emas menyaksikan penyelesaian akun skala terbesarnya. Nona muda, ini semua adalah pesanan mendesak yang keluarga kerajaan tahan tadi malam. Setiap ini untuk pasokan khusus pernikahan. Aku bukan lagi seorang bangsawan wanita. Aku tak wajib sediakan upeti gratis pernikahan kerajaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan kontrak lama ini? Batalkan semuanya. Saat segel itu jatuh, sutra, rempah-rempah, dan konvoi berat yang menuju keluarga kerajaan sepenuhnya terputus. Nona muda, keluarga kerajaan panik. Tidak ada satupun stok yang tersedia untuk dibeli di seluruh kota. Juga, Tuan Edward ada di luar membuat keributan dan menuntut menemuimu. Dalam setengah hari sejak rantai suplai putus, Edward, putus asa, akhirnya datang mengetuk. Yang mulia,
Bahkan saat mohon bantuan, tidak perlu membungkuk sedalam itu. Clara, tanpa barang-barang ini jamuan pertunangan itu akan hancur. Pelayan, tunjukkan kepadanya harga terbaru. Wanita bodoh itu yang memakai semua hartanya untuk mendukungnya lama terbunuh oleh tangannya sendiri. 3 kali lipat! Clara, kau manfaatkan musibah! Wanita serakah yang berbau uang. Semua kapal dagang di ibu kota di bawah namaku. Stok siap cuma aku punya. Jika terlalu mahal, kau bisa pergi dan memohon pada orang lain. Hanya tersisa 48 jam sampai jamuan pertunangan kerajaan. Dia benar-benar tidak berani pergi. Ini pertama kali dalam 3 tahun dia mengosongkan sisa pendapatan pajak dari tanahnya untuk beli barangku dengan emas dan perak asli. Terima kasih telah datang, Tuan. Lain kali kau ke Serikat, gunakan pintu pelayan. Jangan mengotori permadani Persia baru saya. Putri Beatrice tidak bisa menelan penghinaan karena ditipu. Keesokan harinya, balas dendam pun datang. Kami telah menerima laporan. Serikat Pedagang Mawar Emas diduga gelapkan pajak. Semua buku dan barang dagang akan segera disita. Yang mulia, pekerjaan kotor ini tidak seharusnya mengotori tangan Anda. Ini adalah, tuanku. Ini, Tuan. Keluar. Krisis di Serikat itu selesai dalam sekejap, tapi itu justru membuatku makin berhati-hati. Monster macam apa suamiku yang hanya atas nama ini? Begitu dia membeli kain langkaku dengan harga selangit, dia antusias kirimiku undangan nikah. Sang putri khusus ingin kuhadiri, hanya untuk lihat kehancuran wanita miskin ini. Nona, pasti ada jebakan yang menunggumu masuk. Mari kita berpura-pura sakit dan tidak pergi. Kita akan pergi. Aku sudah bayar banyak koin emas. Aku harus mendapatkan kembali bunganya. Bahkan saat akan mengacaukan pesta, aku ingin pilih gaun perang yang mengintimidasi semua bangsawan di ibu kota. Gaya dan pengerjaan gaun ini bahkan melampaui standar tertinggi. Keluarga raja ini. Karena kau akan berperang, kau harus mengenakan jubah perang terbaik. Untuk gaun semahal ini, Tuan Theodore, ingin kau dapatkan dariku sebagai gantinya? Sebagai bayar agar kau injak harga diri, setiap bangsawan di ibu kota di bawah kakimu besok. Kukira kau ingin menukar dengan hal lain. Hal lain? Seperti apa? Seperti sebenarnya siapa kau? Kau akan segera tahu. Dengar, wanita cerai yang terusir dari sana benar-benar berani datang? Dia mungkin menyewa kereta rusak berharap agar Pangeran Edward menerimanya kembali. Hari itu semua bangsawan ibu kota menunggu penghinaanku. Pelacur yang ditinggalkan seperti dia berani datang di acara ini? Jika kau kotori gaunku, jual kastil reotmu itu tak bisa bayar. Minggir dari jalanku. Clara, dari mana kau dapat lencana mawar emas itu? Minggir, Pak. Bau miskinmu membuatku muak. Melihat muka sembelitnya, mantannya, seperti menelan lalat, aku tahu perburuan baru dimulai. Kau jalang! Berani kau pakai gaun emas murni di pesta pernikahanku? Malam di aula perjamuan, putri itu pikir dia kuasai situasi. Clara, apa kau buru-buru untuk menjual kain yang tak laku? Atau tergesa-gesa mencari suami baru di sini? Jangan khawatir, aku sudah menikah. Clara, kau bilang sudah menikah lagi hanya untuk provokasi? Tidak perlu sampai begitu. Suami barumu yang disebut-sebut itu bukan kakek tua yang direkrut dari daerah kumuh, kan? Akui saja, Clara, tidak ada bangsawan terkemuka yang akan... Apa kau sudah selesai? Tepat pada saat itu, keributan dari luar gerbang benar hancur. Rasa puas di wajah mereka. Pengawal kerajaan bersenjata lengkap langsung mengambil alih aula. Para bangsawan yang tadi menertawakanku terpaksa mundur ke kedua sisi. Epolet emas gelap itu adalah Yang Mulia Adipati?
Astaga! Mengapa Adipati kejam bertangan besi itu tiba ke sini? Dan mantan suamiku, Edward yang sombong, terkulai di antara tumpukan pecahan kaca. Maafkan saya, Nona. Urusan militer menahan saya telat. Di bawah tatapan para bangsawan di ibu kota, Adipati bertangan besi ini mengulurkan tangan ke arahku, secara terbuka mengonfirmasi status kami sebagai pasangan suami istri. Yang mulia, Anda, bagaimana mungkin Anda menjadi suami wanita yang ditinggalkan ini? Apa Putri? Anda keberatan dengan pernikahan saya? Sikap para bangsawan ini cepat berubah. Yang disebut tulang punggung kaum bangsawan hanyalah lelucon. Lord Regent, aku bersumpah. Aku tak tahu pria yang dinikahinya itu Anda. Jika ku tahu, aku tak berani. Tidak tahu itu cukup untuk seenaknya kau tindas dia. Sepertinya didikanmu kacau. Pengawal! Karena kau suka menindas orang lain dengan kekuasaanmu, maka rasakan sendiri ditindas. Edward mengira kehilangannya akan menjerumuskanku ke dalam lumpur. Dia tak pernah bayangkan bahwa suamiku ini bisa membuatnya seperti anjing liar. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda adalah Lord Regent? Saat itu, kamu tidak bertanya dengan cukup gigih. Aku ingat hutang ini. Setelah pernikahan itu, Edward menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Dan itu baru permulaan. Pada hari ketiga setelah pernikahan, aku secara resmi pindah ke rumah bangsawan yang paling tangguh di seluruh kerajaan. Keuntungan apa yang kudapatkan dengan pindah ke sini? Di sini tak ada yang sentuh sehelai pun rambut Anda. Kedengarannya menarik. Dan harganya? Harganya adalah gunakan uang dan kekuatanku, Nyonya, tapi akhirnya Anda harus bayar semuanya dengan dirimu dan seluruh hasilnya. Itu tergantung apakah Anda memiliki selera yang... Anda di sini, perkebunan dan semua tagihan rumah ini akan diambil alih oleh Anda mulai hari ini. Anda beri tanganmu? Bukan tanganku saja, bahkan kuasa untuk mengocok ulang dek ini milikmu. Selama 3 tahun, Edward menjaganya agar tak hubungi aku. Tapi Theo, hari pertama itu, mempercayakan seluruh harta dan jiwaku padanya. Nyonya Putri Beatrice kirim undangan mendesak, meminta kehadiran Anda di pesta minum teh istana besok. Sepertinya penyelidikan keluarga kerajaan datang lebih cepat dari dugaan. Pesta teh istana ini memang penuh dengan taktik intimidasi murahan sejak awal. Kudengar Duchess berasal dari latar belakang pedagang. Sayang sekali, emas tak bisa membeli darah bangsawan dan budi. Tentu saja. Sama tak peduli berapa banyak uangmu, kau tidak bisa membeli otak. Duchess, ini adalah teh premium persembahan baru tahun ini. Mengingat Anda seorang pedagang? Jangan malu, karena tidak tahu nilainya. Mereka ingin lihat aku malu di istana. Tapi mereka lupa aku penguasa mutlak perdagangan di ibu kota ini. Ditanam di Bukit Selatan. Disimpan lebih dari 2 tahun dan bahkan sudah rusak karena kelembapan. Partai teh ini adalah stok tahun lalu dari Serikat Mawar Emasku. Seluruhnya dikembalikan karena gagal pemeriksaan kualitas. Apa yang Mulia gunakan untuk menjamu tamu kehormatan itu barang-barang cacat yang kubuang ke tempat sampah. Martabat keluarga kerajaan yang tampaknya tak terkalahkan pun hancur dengan mudah di kakiku. Beraninya kau mempermalukan keluarga kerajaan? Pengawal, tangkap! Tahun lalu, Sutra berharga itu. 30 koin perak per peti. dilaporkan menjadi 3.000 koin emas. Yang Mulia, kemana selisihnya? Korupsi keluarga kerajaan adalah kacau utang. Ini hanyalah salah satunya. Jika tagihan-tagihan ini muncul di meja, Kabinet besok pagi, siapa yang akan mengetuk? pintu Anda besok? Bunuh dia! Bunuh wanita ini sekarang! Potong, sekarang juga! Percobaan pembunuhan seorang bangsawan. Ditambah korupsi besar-besaran. Dan pencucian uang? Anda benar-benar luar biasa. Yang Mulia! Dia fitnah keluarga raja! Itu fitnah, atau tidak akan jelas setelah kita periksa. Segel semua rekening itu selama 3 tahun terakhir sekarang. Theodore cepat tiba. Dia segel rekening kerajaan langsung tanpa tanya alasannya. Kau mengizinkanku menghadiri pesta teh hanya untuk menunggu alasan ini. Untuk audit catatan? Ya, akar penyakit keluarga kerajaan harus dihapus dari dulu. Dan aku butuh pedang tajam untuk membelah borok ini untukku. Aku pikir ini hanya sebuah transaksi. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku sudah menjadi pedang yang dia gunakan untuk membunuh.
Sehari setelah aku pindah dari istana Sang Adipati, Edward berdengung di pintuku seperti lalat yang mencium darah. Dia kira aku telah kehilangan pelindungku. Jika otakmu dipenuhi air, pergi cuci saja jauh-jauh. Jika kau berani langkah melewati pintu ini, aku akan mematahkan kakimu. Sekarang dia telah kehilangan perlindungan Adipati, sita gildanya dan biar dia kosong. Balas dendam sang putri datang dengan cepat. Dia tidak sabar memanfaatkan kelemahan yang tampak dan sungguh memutus fondasiku. Nona, ada barang segar senilai puluhan ribu koin emas di dalam. Jika disegel 3 hari, semuanya akan busuk. Ayo cepat dan mohon yang mulia. Mereka memilih waktu yang tepat, berpikir aku tak berdaya dan hanya bisa kembali merangkak, memohon selama kebuntuan hubungan kami. Pergi ambil buku kas merah itu. Hari ini aku ingin mereka masuk berdiri dan keluar. Yang minta sita dan melapor saya tak lain adalah mantan suami saya yang baru saja saya usir. Clara, kami sudah menikah selama 3 tahun. Saya tahu semua tentang akun-akun palsumu. Dia pikir di atas angin atas saya, tapi dia tak tahu buku ini adalah vonis matinya. Dengan utang besar itu, Edward menjebloskanmu ke tambang utara. Untuk kerja paksa seumur tidak akan cukup, bukan? Ini adalah harta perkawinan. Anda tidak bisa. Perbendaharaan kerajaan memang bergerak cepat. Namun jika untuk kasus penipuan akun skala besar, Kementerian Dalam Negeri harus awasi kasus ini. Bupati, ini surat perintah penggeledahan yang langsung disetujui Raja. Begitukah? Kalau begitu, pulanglah dan sampaikan pada Raja. Siapapun yang berani sentuh satu lembar kertas pun di sini lagi akan dianggap menghalangi urusan militer dan dieksekusi di tempat. Theodore merobek segel serikat itu dan langsung memimpin anak buahnya untuk menguasai kas negara. Secara paksa memeriksa semua rekening kerajaan dari 10 tahun terakhir. Rempah-rempah dikutip 12 koin emas, tapi catatannya menunjukkan 25. Kain dikutip 8 koin emas, tapi catatannya menunjukkan 18. Tuan Pejabat Pembelian, apakah selisih yang lebih dari 2 kali lipat ini hanya menguap begitu saja? Atau mengalir ke kantong seorang petinggi? Itu kerugian transportasi, fluktuasi harga normal. Kerugian bisa menghabiskan 2 kali lipat keuntungan? Jawab, siapa yang setujui harga yang melambung ini? Langkah putri menyegel serikat itu hanya membawa buku merah ini ke terang. Tangkap pejabat pembelian kerajaan. Pindah dia ke sel mati untuk interogasi. Tidak diizinkan ada pengunjung. Yang mulia kasihanilah. Yang mulia selamatkan saya. Uang ini jelas semuanya untuk Anda. Auditnya 3 hari penuh, 3 hari 3 malam penuh. Mengikuti petunjuk lebih dalam, kami temukan korupsi putri hanyalah puncak dari gunung es besar. Pajak perak pelabuhan menurun 40% selama 3 tahun. Almarhum Raja mempercayakan saya mengaudit keuangan. Tetapi bangsawan terlalu kuat. Saya butuh orang luar seperti Anda untuk pecahkan ini. Memasuki permainan sebagai seorang Duchess, ini adalah kartu terkuat Anda. Dan itu juga satu-satunya cara hancurkan jaringan ini. Jadi sini alasan nyata kau menikahiku dulu? Aku adalah suami sah Clara. Awalnya, ya, tapi sekarang senang jika Andalah yang memegang pisau. Malam itu ada sesuatu yang tersembunyi dalam tatapannya padaku. Sesuatu yang tidak bisa kupahami sepenuhnya. Petugas pengadaan telah ditangkap. Dia tidak boleh bicara. Kau akan jadi kambing hitamnya. Yang mulia, Anda berjanji akan menjamin kekayaan dan kehormatan saya. Itu kejahatan besar. Pergi dan serahkan dirimu kepada perwalian. Jika kau tidak mengaku, kau akan mati malam ini. Pion tumbal sang putri bergerak selamatkan diri. Baru pada saat inilah Edward sepenuhnya menyadarinya.
Clara, selamatkan aku! Putri paksa aku menanggung ini. Jika kau lindungi aku serahkan semua detail kemana rekening palsu itu akhirnya mengalir. Serahkan. Operasi pembungkaman sang putri datang lebih ganas dari dugaan. Dia tak tunggu Edward tinggalkan gerbang sebelum mengirim pembunuh. Pengawal! Untuk membungkamnya, Putri Beatrice tidak ragu mengirim pembunuh ke Serikat untuk membunuh Edward dan bahkan berusaha melenyapkan aku bersamanya. Edward! Lari ke belakang kalau kau tidak mau mati. Para penjaga Serikat sudah ditugaskan ulang. Mereka cuma bertahan paling lama 10 detik. Darah sebanyak ini. Clara, bahkan aku tidak tega menyakitimu. Beraninya mereka! Theodore, jangan gugup. Itu hanya goresan. Lihat lambang ini. Ini adalah perkumpulan elang perak yang beroperasi dalam bayang-bayang kekaisaran. Perkumpulan elang perak? Perkumpulan elang perak. Anda sudah menyelidiki selama 3 tahun. Dan kau bahkan belum temukan jejak bukti korupsi mereka dan pencucian uang? Mereka mencucinya melalui 7 atau 8 bank bawah tanah. Mengubahnya jadi bisnis bulu dan rempah yang legal. Selama uang itu masih mengalir melalui jalur perdagangan ibu kota, ia tidak bisa lepas dari penglihatanku. Perkumpulan elang perak adalah kelompok bangsawan tua tertua di ibu kota. Mereka benci pedagang. Namun mereka terpaksa memakai saluran serikat cuci uang kotor. Resi dari gudang pelabuhan selatan 3 tahun lalu. Barang itu tercatat sebagai sutra tapi muat dan beratnya jelas bukan sutra. Nona, penerimanya adalah perusahaan fiktif tanpa nama. Alamatnya adalah sebuah jalan tua terbengkalai di selatan kota. Penyamaran ratusan ribu transaksi terbongkar. Properti untuk cuci uang tidak lain adalah sebuah rumah tua atas nama Edward. 3 tahun itu, 17 gelombang uang kotor. Semuanya dicuci melalui perusahaan fiktif atas nama Anda. Berapa lama lagi Anda akan pura-pura mati? Clara, gudang ketiga di selatan. Ada buku besar asli di sana yang belum dipindahkan. Untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, Edward menawarkan gudang kota selatan sebagai umpan. Keheningan yang tidak biasa dan pintu yang sengaja sedikit terbuka. Ini bukan tempat sembunyi untuk menyembunyikan buku besar. Ini minyak. Ada penyergapan. Keluar segera. Menggunakan pengakuan Edward, masyarakat elang perak dengan tepat memancingku masuk ruang tertutup yang berminyak ini. Suara berat kunci yang jatuh benar-benar memutus jalur terakhir untuk bertahan hidup. Kebakaran ini bukan hanya untuk menghancurkan bukti. Mereka sama sekali tidak berniat meninggalkan satupun yang selamat. Untuk membunuhku sepenuhnya, mereka bahkan memakai anak itu. Api menghalangi semua jalan keluar dari gudang. Hancurkan. Bata tipis di sana. Jangan berhenti. Ini satu-satunya celah. Tapi aku tidak pernah menyangka bahaya paling mematikan datang dari atas. Di saat-saat terakhir sebelum balok itu jatuh, aku jatuh ke pelukan yang akrab. Clara!
Perintah, lihat aku. Jangan pejamkan matamu. Di bawah papan lantai, ada buku besar milik perkumpulan elang perak. Pembukuan sebenarnya. Aku menyerahkan senjata paling mematikan padanya. Sisanya terserah. Kemarahan Paduka. Keluarkan perintah adipatiku, segel ibu kota. Bahkan seekor lalat pun tak boleh lolos. Api berkobar itu tidak membakarku sampai mati saat aku membuka mataku lagi. Theodore paksa menyegel seluruh kota, mengubah ibu kota menjadi penjara besar. Dan aku masih tidak menyadari semua ini. Perhatianku sepenuhnya terfokus pada kotak besi yang menghitam karena asap ini. Perintah dokter adalah agar kamu beristirahat di tempat tidur. Jika aku berbaring saja di tempat tidur, siapa bantu kupas masyarakat elang perak? Kamu terluka. Tidak, hanya goresan kecil. Aku akan meminta orang-orang terbaikku untuk memeriksa buku itu. Istirahat saja, tugasmu hanya itu dan tidak perlu khawatir lagi. Dia menyembunyikan semua berita dariku. Namun saat pintu itu tertutup, aku jelas mencium bau busuk yang kuat dari darah yang terbawa angin. Yang mulia, Senat dan kerabat raja sudah tahu. Mereka bilang, bila berani bantai warga di jalan tanpa sidang, itu pengkhianatan. Perintah ke korps berbaju hitam. Siapa yang berani halangi jalan kita? Bahkan raja pun, tanpa pengadilan, eksekusi di tempat. Pada saat itu, aku sadar langit luar. Hampir runtuh karena amarahnya yang membakar dalam dirinya. Clara, kenapa kau di luar? Mana para pelayan? Siapa yang menjaga Nona? Ini bukan urusan mereka. Aku keluar sendiri untuk mencarimu. Theodore, tarik pasukannya. Ini akan menghancurkanmu. Untuk apa kau berdiri di sana? Bawa Nona kembali ke kamarnya. Aku tidak mengerti. Buku besar itu ada di sana. Kita jelas bisa membawa mereka ke pengadilan. Kenapa kau melakukan ini? Maafkan aku, Clara. Pikiran bahwa kau hampir menjadi abu dalam kebakaran itu membuatku benar-benar gila. Tidak apa-apa, Theodore. Tarik pasukannya, serahkan sisanya padaku. Akan kubuat mereka membayar harga yang setimpal. Dari buku besar itu, kami menemukan segel pribadi Duke Rowan, Kanselir Keuangan. Dia dalang sebenarnya di balik kelompok elang. Lord Regent mengambil alih dengan menggunakan militer untuk menyegel ibu kota. Apa bedanya ini dengan pengkhianatan? Rubah tua itu memakai prasangka kelas untuk memicu perlawanan, memutar kasus korupsi menjadi pembersihan politik yang menargetkan bupati. Tapi aku tak akan membiarkan mereka berhasil begitu saja. Berani kau? Ini parlemen suci kerajaan. Siapa yang mengizinkan pedagang wanita rendahan yang bau uang ini menerobos? Pengawal, usir dia. Yang mulia, Anda benar. Ini adalah parlemen. Dan yang kubawa hari ini sebagai pedagang wanita adalah surat matimu. Selama 10 tahun ini, seluruh perak pajak pelabuhan dicuci lewat bank bawah tanah elang perak dan masuk ke 3 kas pribadi. Atas nama Anda! Kau si celaka biasa. Hakmu apa? Untuk berdiri lancang di kursi pengadilan suci ini? Aku tak punya hak. Lalu siapa? Pejabat pajak yang kau suap atau pejabat itu yang kau dorong mati? Kau remehkan kaum dagang sebagai rendahan, namun menguras perbendaharaan seperti parasit penghisap darah di sisi lain. apakah martabat bangsawanmu itu atas korupsi semata dan penyelundupan? Rowan akhirnya keluarkan kartu terakhirnya. Dipakai otoritas kerajaan untuk tekan bukti catatan kami yang tak terbantahkan. Yang patut diadili hari ini bukan saya. Itu adalah Lord Wali Raja Theodore. Aku bersaksi sebagai darah bangsawan. Theodore telah terpesona oleh putri ini dan berniat melakukan pengkhianatan. Rowan, kau begitu ingin menggunakan otoritas kerajaan padaku. Karena data ini tak bisa tutup lubang di situ lagi, bukan? Ini adalah segel kerajaan tertinggi, bukan urusanmu. Pengawal, tangkap pengkhianat ini. Mereka pikir mereka bisa menutupi langit dengan satu tangannya. Tapi mereka tak tahu penghakiman sejati tidak bergantung gertakan. Sebelum perintah itu, mengapa lihat ini dulu? Ini adalah piagam kerajaan yang ditandatangani sendiri oleh Raja. Tidak ada yang berhak menghakiminya. Serangan balik pedagang tidak bergantung pada pedang. Itu mencabut kejahatan yang tersembunyi di sana hingga ke akarnya. Semua bukti kejahatanmu di sini. Mari lihat alasan apa yang bisa kau buat hari ini. Di mana pengawal istana? Aku perintahkan kau atas nama Duke. Tangkap kedua pengkhianat ini segera. Sayangnya, seluruh pasukan ibu kota sudah ganti segel perintahnya.
dengan milik Lord Regent 1 jam yang lalu. Lihat sekitarmu. Siapa lagi yang rela menemanimu ke gilotin? Ketika bukti tak terbantahkan dari kejahatan tak termaafkan runtuh bagai gunung, jaring kepentingan yang terjalin oleh kekuatan bangsawan runtuh dalam sekejap. Dekrit rahasia mendiang raja. Siapa yang korupsi merampok kerajaan bersalah atas khianat? Lord Regent memiliki wewenang melewati parlemen dan langsung mengadili para pengkhianat. Pengkhianatan, korupsi, pembunuhan. Rowan, kamu dengan ini ditahan. Bahkan jika aku mati, kerajaan tidak akan pernah mengizinkan seorang pedagang injak-injak kaum bangsawan. Kalau begitu, pergilah ke neraka dengan mata lebar. Elang perak, masyarakat benar-benar runtuh. Putri Beatrice yang jahat, dicabut semua hak istimewa bangsawannya dan diasingkan ke batas, berlaku segera. Clara, kamu beruntung bisa mendapatkan Theodore, sang Lord Regent. Momen paling beruntungku adalah melempar sampah tak berguna itu kepadamu. Setelah kanker keluarga kerajaan disingkirkan, saatnya tangani tikus putus asa terakhir dalam perombakan kekuasaan ini. Clara! Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku bukan bangsawan lagi dan putri tinggalkanku. Demi 3 tahun pernikahan kita, maafkan aku. Aku jadi kudamu apapun. Saat kau pimpin perkumpulan elang perak, pembunuh kekas serikat, dan mencoba bungkamku. Kau pikir ikatan itu saat itu? Tidak, tidak. Rowan memaksaku. Clara, aku cuma mau uangmu. Aku tak pernah berniat membunuhmu. Utang harus dibayar, itu sudah semestinya. Tapi yang kau berutang padaku bukan koin emas. Itu adalah nyawa. Hari-hari itu, seperti lumpur busuk, sudah sepenuhnya berakhir. Masa kejayaanku baru saja dimulai. Theodore paparkan dekret rahasia raja. Dekret rahasia terakhir di parlemen yang menempatkan saya di jantung kekuatan kerajaan. Semua akun akan diumumkan ke publik dan semua pajak pribadi dihapuskan. Jika kalian bangsawan mengira uang pedagang itu kotor, maka mulai sekarang jangan ambil 1 koin pun darinya. Edward yang dulu hina aku sebagai rendahan kini telah membusuk di penjara. Dan Putri Bea yang manipulasi semua dari layar telah sepenuhnya kehilangan perlindungan kerajaan. Hampir tidak bertahan hidup di pengasingan. Petugas reformasi keuangan yang baru dilantik, apa kau puas sekarang? Tidak apa-apa. Hanya saja gelar Duchess terdengar seperti tambahan gratis. Namun bagiku itu adalah satu-satunya posisi formalmu. Theodore melakukan investasi berisiko tinggi ini dan memperlakukan aku sangat baik. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Untuk investasi ini aku menunggu selama 5 tahun penuh. Lord Bupati yang berdarah dingin dan bertangan besi, ternyata menyukai diam-diam 5 tahun? Ya, aku mengaku. Saat aku tahu si bodoh itu berani khianati kau, aku tidak ingin menunggu sedetik pun lagi. Pernikahan sebelumnya itu terlalu cepat dan itu tak adil bagimu. Sekarang ratuku, apakah kau bersedia untuk sungguh menjadi Duchessku? Mengingat betapa tulusnya dirimu, aku tanda kontrak ini. Sistem pajak kerajaan yang berusia seabad dihapuskan sepenuhnya, dan aku menuai hidupku yang bahagia